semua, apa kabar di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita hari ini adalah Aku menang sebab Yesus telah naik ke sorga. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Semua adik-adik lipat tangan. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ali Yesus Tuhaki. Musik. Oh ale Yesus Tuhaki, oh Tuhan di daganaki, ropa luahon sasude,
nan hona puna habide. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Yohanes 13 ayat 34. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah KASIH. Musik. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma to Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangoluho, asal porseaho, macailas rohatai buse, molo iasian dosape, sai Roma hita tu surgoi, lasonang magisi. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita pada peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus saat ini
Tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengimani Yesus yang naik ke surga. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita, beribadah, mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, 40 hari ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang, untuk membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Dia tidak hanya bangkit mengalahkan maut, tetapi juga naik ke surga, ke tempat tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yesus yang naik ke surga tidak langsung bim salabim tanpa ada prosesnya. Dalam nas khotbah hari ini dijelaskan, pertama, ia telah turun ke bumi yang paling bawah. Artinya, Yesus telah turun ke dunia orang mati. Itu untuk apa? Untuk menebus dosa kita, karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus mengalami mati, turun ke dunia orang mati, supaya ia mengalahkan sengat maut itu, dan terbukti dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Ini adalah upaya yang sangat luar biasa dari Yesus demi kita manusia. Yang kedua, ia naik ke tempat tinggi, jauh lebih tinggi dari semua langit. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati tidak lagi tinggal terbatas hanya di satu tempat di bumi. Namun ia naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dari semua langit. Tuhan Yesus bahkan digambarkan membawa tawanan-tawanan, layaknya kemenangan panglima perang membawa tawanannya yang telah kalah berperang. Demikian Yesus telah menawan maut dan kuasa iblis, sehingga tidak berkuasa lagi atas diri orang yang percaya kepadanya. Artinya, segala sesuatu yang di bawah bumi, di kolong langit, ada di bawah kuasanya, di bawah tempat kedudukannya. Jadi tidak ada lagi kuasa di bumi yang dapat menghambat atau mengganggu kekuasaannya untuk menyertai, memberkati orang-orang yang dikasihinya. Seiring dengan kemenangan Yesus atas maut dan kuasa iblis, ia juga memberikan pemberian kepada manusia. Artinya karunia-karunia yang memampukan orang yang percaya kepadanya melanjutkan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepada umat yang telah ditebusnya. Bagi adik-adik sekolah minggu, bersukacitalah merayakan Yesus yang telah naik ke surga. Dia Tuhan kita yang lebih tinggi dari segala kuasa dan kerajaan yang ada di bumi ini. Maka yang pertama, tetaplah mempercayai Yesus sebagai Tuhanmu. Muliakan Dia di atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus yang duduk di tempat yang maha tinggi akan memberikan kepadamu berkat, kemampuan supaya kamu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ia akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, yang mengajar kita mengerti kehendak Tuhan, mengajar kita juga berdoa, meminta apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mari tetap mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah meyakinkan kami bahwa Tuhan telah mengalahkan maut, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Duduk di tahta yang maha tinggi, jauh melebihi segala yang ada di bumi dan ada yang di langit. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah firman-Mu untuk memberikan keyakinan supaya adik-adik sekolah minggu tetap mengimani, mempercayai bahwa Yesus telah naik ke surga, telah duduk di tahta yang maha tinggi, dan Dialah Tuhan atas segala Tuhan. Dialah Tuhan atas segala raja yang ada di bumi. Dan Dialah juga yang kami percayai, yang memelihara, memberkati, memberikan segala yang perlu, yang kami perlukan, kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati adik-adik sekolah minggu, agar tetap bersemangat, menyaksikan bahwa Tuhan adalah Juru Selamatnya yang telah menang, dan telah duduk di tahta yang maha tinggi di surga. Biarlah mereka juga menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dalam kehidupannya, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menang, mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dalam proses belajar dan pertumbuhan mereka, biarlah mereka juga dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan pengetahuan, pertumbuhan fisik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua yang mencukupkan segala yang perlu bagi adik-adik kami, agar orang tua juga diberikan hikmat untuk mencari nafkah dan mencukupkan segala yang perlu untuk kebutuhan keluarga, khususnya adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Menang, Ku Menang. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai.
Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu hari Minggu. Bye-bye. Bye. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.